Oh, nggak in frame tuh. Pada nggak in frame. Kasihan deh lu kagak in frame. Ya, Ya, terima kasih untuk Profesor Ono telah menyempatkan waktunya. Saya di sini sebagai perwakilan bersama dengan teman saya Randy Andreas adalah dari kampus UPN Veteran Pembangunan Jakarta. Jadi kami itu di sini tugas PJBL Pak atau Project Based Learning. Sama dosen kami ya disuruh keluar lah Pak gitu dari kampus. Iya. Nggak disuruh bilang teori doang di Iya. kampus. Kita padahal disuruh- keluar kampus ke kampus lagi loh. Salah juga ya. kita disuruh cari narasumber apa tentang jurusan yang kita pilih ini sama tentang ilmu komputer. Ya, sip. Jadi gini Pak, mungkin kali ini kita bakalan ngomonginnya tentang realita IT dan sistem informasi. Pertanyaannya juga banyak soal studi kasus yang ada di Indonesia Pak. Oke, untuk pertanyaan yang pertama kan saya ini. Oke, kalau kita lihat Google, kalau nyari Prof. Ono langsung pasti tulisannya orang-orang tentang IT gitu. Jadi kalau saya cari tahu sendiri, sepertinya kalau ngobrol sama Prof pasti isinya daging. Dan Isinya saya mau daging. kasih pertanyaan ke Prof. Yang jadi masalah dagingnya pedas. Saya mau bertanya Prof nih, kalau kita mundur ke belakang gitu buat nyari tahu titik balik apa sih yang mikir kalau misalnya Prof harus terjun ke dunia ini, ke dunia IT ini. Kita pengen tahu aja latar belakangnya. Yang kelihatan banget aja ya. Hmm. Saya itu dosen di ITB. Jadi saya sempat S1 di ITB, S2 di Kanada, S3 di Kanada, terus balik sebagai dosen di ITB. Tapi tahun 2000 saya mengundurkan diri jadi dosen di ITB. Dan sampai tahun 2012 saya nggak kerja di mana-mana, cuman di rumah nulis buku segala macam. Oke, sekarang gue nanya ke lu pada. Kriteria sukses seorang dosen apa? Menurut saya sendiri, Apa? mahasiswanya ngerasa ngerti. Oke, pinter ya, kualitas. Ada lagi sebut. Dia bikin orang jadi bagus. Apalagi? Mungkin kalau menurut saya kriteria sebagai dosen itu tidak menentu sebagai orang pintar, orang hebat. Tapi kalau menurut saya dosen itu adalah seseorang yang mau untuk membuat penerus-penerusnya itu menjadi yang hebat Pak, bukan dosen yang hebat. Nah itu kuantitas tuh. Jadi ada aliran kualitas, ada kuantitas. Sebagai besar dosen mikirnya saya harus bikin anak pintar. Ya nggak salah sih. Saya harus bikin anak-anak punya perusahaan, nggak salah. Saya harus bikin anak-anak gajinya gede, nggak masalah. Saya harus bikin saya paper jurnalnya banyak, bukunya banyak, konsultasinya banyak, kerjaan banyak, kualitas semua tuh. Di ITB sebagai besar dosen mikirnya kualitas. Waktu saya jadi dosen di ITB, frustasi. Soalnya saya cuma ngajar 3 kelas, 100 anak. Bangsa Indonesia ada berapa? 200 juta lebih ya. Terus otaknya sederhana mikirnya, lah kalau ada 200 juta kapan bisa pada pintar nih 200 juta? Gue cuma pintarnya 100 orang nih. Jadi titik baliknya itu bulan Februari tahun 2000. Kita ada seminar di ITB, isinya profesor semua pada ngomong, kita penelitian hak cipta, penelitian hak paten, misalnya hak cipta, hak paten. Terus ini saya masih muda kan, umur 30 nih, profesornya udah pada 50-an semua tuh, udah pada jago-jago senior, seumur saya udah lebih dari itu sekarang. No, ngomong ke depan, saya ngomong gini doang, kayaknya ada yang salah deh. Kalau kita punya ilmu harusnya sebarin. Jadi Februari 2000, habis seminar itu 3 hari 2 malam saya mikir di rumah. Hari ketiga saya bikin surat ke rektor ITB, Pak Rektor saya ngundurin diri, saya mau bikin pinter bangsa Indonesia, gitu aja. Simpel ya. Terus mundur. Seminggu kemudian dapat surat dari rektor, diberhentikan dengan hormat sebagai dosen ITB. Mundur, kerjanya cuma nulis buku, nyebarin ilmu supaya orang pintar. Bedanya sama yang di ITB saya ngasih ilmu ke 100 orang, sekarang saya bikin buku, nyebarinnya jutaan orang. Dan bisa udah tahu belum sih kalau bisa diakses di sini?
di web yang SID, tapi kuliahnya ada di sini. Nih, open course ITTS ACID itu ada kuliahnya. Kalau anak-anak SMK ini kalau masuk sini nanti bisa login, itu ada kuliahnya dan anak-anak bisa ngambil nilai, bisa transfer jadi kredit. Gitu. Kalau UPN berani, silakan mahasiswa UPN ngambil di sini, nanti ngomong ke kaprodinya atau apa, Pak saya udah ngambil kuliah jaringan di tempatnya Pak Ono, bisa ditransfer jadi kredit apa kagak? Kalau saya sih nggak peduli ya, silakan aja gitu, bisa. Ini ada beberapa kampus yang udah kayak gitu ke kita, jadi Politeknik Bengkalis, ITENAS apa segala macam, bisa nggak mahasiswa gua ngambil? Ambil aja. Terus bayarnya gimana? Lu habis sholat doain. Gitu. Jadi titik baliknya yang kelihatan ya, sebenarnya nggak kelihatan banyak sih, tapi yang kelihatan banget yang itu ekstrimnya. Ekstrim banget. Tapi balik lagi saya ke kampus lagi akhirnya ternyata. Soalnya pada protes semua, ya udahlah gue balik lagi lah. Ya jadi rektor ternyata, ya udah nasib. Baik, untuk selanjutnya mungkin pertanyaannya saya bakalan nanya tentang perkembangan sistem informasi di Indonesia, Pak. Jadi kalau melihat Indonesia ini kan sekarang lagi gencar banget, Pak, soal transformasi digital yang kita tahu. Ya. Dari mulai Ini suara gue masuk apa kagak sih? Yakin? Ya udah. ada di semuanya ya dijadikan e-learning dan lain-lain, Pak. Nah, kalau menurut dari kacamata Bapak yang sudah mengawal perkembangan IT Indonesia dari mungkin sejak zaman radio ya, Pak. Nah, Zaman radio, sebetulnya kesiapan kita itu udah ideal apa sih, Pak, di lapangan, atau sebenarnya pemerintah ini kayak cuma nge-hype doang, Pak, FOMO gitu ya, Pak. Menurut Bapak, apakah kita sudah siap? Oke, sekarang gue nanya keluar lagi padahal yang bukan digital, contohnya ini yang gampang kita proses belajar aja ya, proses belajar. Kalau nggak digital kita ada di kelas nih kan, oke biasa ya, semua tahu. Yang sering terjadi adalah digitalisasi, belum transformasi digital nih. Yang ada digitalisasi. Contoh digitalisasi, kalau kita kuliah biasa pakai papan segala macam, bacanya buku, digitalisasi materi jadi e-book. Pasti udah kenal semua kan, materi e-book. Terus pertanyaannya, lu materinya pakai buku atau e-book? Oh, udah digitalisasi ya. Oke, sekarang pertanyaannya, ujiannya, UTS UAS, ditentukan nggak hari sama jamnya? Tentukan. Terus ujiannya pakai kertas atau pakai online? Oke, hybrid, tapi ditentukan jam sama waktu kan? Oke, pertanyaannya lagi, kalau online, servernya nyala 24 jam atau nyala pada saat ujian doang? Hah? Nggak pernah mati kan, 24 jam nyala kan? Tapi cuma dipakai ujiannya tanggal sekian jam sekian doang kan? Padahal tuh servernya ada 24 jam. Lu pakai cuma tanggal sekian jam sekian. Untung rugi. Nih saya kasih tahu yang malu yang gelo ini ya. Saya kasih tahu di ITTS juga ya, di kampus ini gelo nih. Nih saya masuk nih. Saya masuk ya, sorry. Oh, masuk my courses aja lah. Oke. Ini saya kasih tahu namanya transformasi digital. Oke. Saya kalau masuk kuliah nggak ada absen. Lu masuk, lu apa, serah lu. Karena toh waktu saya ngasih kuliah, saya rekam, saya taruh di YouTube. Kalau nggak masuk juga bisa lihat di YouTube kan. Nah terus perlu absen kagak? Ya kagak lah. Ini masalah tanggung jawab masing-masing kan. Mau pinter ya lu aja. Pokoknya kalau kuliah saya rekam taruh di YouTube. Nah sekarang masalah nih, saya masuk ke inilah 2025. Ini ada kuliah saya nih ya, Big Data sama Data Analysis. Oke, Big Data Analysis nih, biasa aja ya. Ini kelihatannya kayak biasa aja. Ini ada kuis di bawahnya nih. Ada kuis. Nanti ada UTS, ada UAS di bawah nih. Ada UTS, ada UAS. Oke. Pertanyaannya, ujiannya kapan? Ini kalau gua klik langsung masuk ujian loh nih.
Ini masuk ujian langsung ya. Kalau diklik masuk ujian lagi. Langsung masuk ujian. Ujiannya kapan? Ditentuin nggak tanggal jamnya? Jadi kalau saya masuk kelas, pengumuman pertama saya bilang silakan masuk ke kelas ini. Ujiannya silakan kerjakan dari sekarang sampai akhir semester, suka-suka lu berapa kali. Sama nggak sama yang digitalisasi? Yang tadi digitalisasi, lu kan digitalisasi tadi ya, pakai buku PDF. Ujiannya tentukan kan? Ini udah nggak ditentuin, absen kagak ada. Suka-suka lu. Pokoknya ujian berkali-kali dan saya ngambil nilai tertinggi. Itu. Yang namanya transformasi digital dia harus seperti ini. Yang namanya konvensional kita dibatasi sama ruang dan waktu. Itu konvensional. Kalau digitalisasi, medianya dirubah jadi digital. Jadi buku yang tadi di kertas jadi digital. Itu digitalisasi levelnya. Kalau transformasi digital, karena sistemnya nyala 24 jam, udah semuanya suka-suka, kapan aja, di mana aja, nggak ada ruang waktu. Nah ini contohnya. Absen kagak ada, ujian kapan aja, di mana aja. Ini ada yang ngawasin ujian kagak? Lu bisa nyampe kagak? Nilai lu bagus apa jelek? Enggak juga. Ini satu kuliah ini soalnya ada 6.000. Terus lu duduk sebelahan mau nyontek, kagak bisa, soalnya beda. Ini rata-rata anak-anak ini ujian 4 jam ya. Saya ujian UAS sama UTS 4 jam ya, bukan 2 jam. Lu 2 jam paling kan. Saya 4 jam nih ujiannya, rata-rata 4 jam. Rata-rata satu anak ngerjain UTS UASnya sekitar 5 kali untuk dapat nilai 90. 4-5 kali ujian. Jadi mereka ujian berulang-ulang sampai dapat nilai 90. Tapi kan nilainya akhirnya bagus semua anak nilainya 90 kan. Nah, semua sih. Cuman nggak 1 kali ujian itu, 5 kali ujian, sengsara itu. Gitu. Nah, ini transformasi digital contohnya kayak gitu. Nah, tadi pertanyaannya, siap nggak bangsa Indonesia buat kayak gitu? Bangsa Indonesia baru sampai tahapan digitalisasi. Lu pada baru sampai tahapan digitalisasi, belum sampai yang ini. Ini hanya terjadi kalau kita memang merubah budaya kita langsung. Gitu. Berarti Pak, kalau yang dilakukan oleh pemerintah, misalkan yang di rumah sakit, sistem antrian rumah sakit, itu masuknya transformasi masih digitalisasi. Digitalisasi ya Pak? Iya. Tapi kan mereka, ya namanya juga dagang. Oh, sama-sama digital, padahal levelnya digitalisasi sih ya. Pasien-pasien nggak jadinya. Kasihan kan pasien-pasien pada ngantri. Jadi bingung deh yang udah datang terus antrian mana. Iya. Kalau ini kan nggak ada antrian. Pokoknya lu siap ujian, lu juga ujian lagi aja. Gitu. Ini kita buka buat semua orang ya, maksudnya ini yang bukan mahasiswa ITS bisa akses loh. Jadi maksudnya siswa SMA, SMK semua pada ikut ujian ini se-Indonesia. Ini mahasiswanya ada gua kasih lihat nih mahasiswanya ada berapa nih biar kagak penasaran lah ya. Oke, gua naikin ke atas dulu ya. Ini masuk sini. Oke, kita lihat partisipan ya. Oke. Nih jumlah mahasiswa. Salah. Oh ini ini mahasiswa saya langsung. Coba mahasiswa di veteran berapa? Satu kampus, satu mata pelajaran lah berapa? Pelajaran kelas. Kalau enggak satu angkatan lu berapa deh? 40 kekecilan soalnya. 200, oke 300 ya. Satu kampus berapa mahasiswa total? 12.000, oke, 12.000 ya satu kampus. Kita lihat nih, oke. Ini ada AI, open course, free, semua orang bisa ikut ya. Gua klik nih, oke. Partisipan, oke. Kita lihat ada berapa nih ya. Free, semua orang bisa ikut, semua kampus bisa ikut, nggak usah bayar SPP.
dapat sertifikat dari BTS gratis. Gitu. Kita udah nggak pakai SPP loh gini. Ini nggak ada SPP loh. Dapat duit dari mana itu TS? Dapat duitnya kalau orang-orang daftar sebagai mahasiswa nyari gelar sarjana, lu bayar SPP itu. Tapi kalau cari ilmu free. Gitu bedanya. Kebayang? Itu transformasi digital banget sih. Pusing ya? Jangan stres lu sama gue ya. Kalau Bapak, saya pengen nanya personalnya sih Pak, kan saya ngeliat dedikasi Bapak buat orang itu yang mau belajar itu tinggi gitu. Iya. Sampai 35.000 gitu, free. Bapak, maksudnya kita tahu sendiri kan Indonesia bagaimana. Maksudnya kalau ngomongin tentang banyak hal itu pasti uang. Iya. Maksudnya kenapa Bapak punya perasaan kayak gitu sih gitu? Oke. Saya penasaran aja. Penasaran aja. Jadi waktu tadi yang sama dosen-dosen di ITB tadi tahun 2000 Februari itu, waktu habis saya ngomong kayak gitu, Profesor Sugiharjo tuh, ya no, yang lu pikirin bener sih sebenarnya. Kalkulator yang di atas nggak pernah salah ngitung, gitu. Artinya apa? Duit itu akan datang sendiri sih. Nggak usah kita tutupin. Ini punya gue. Lu kalau mau dapat ilmunya gue, lu bayar nih. Orang melepas ilmu free ini miskin gak sih? Nggak miskin ya? Gitu. Itu yang pertama. Yang kalau dalam bahasa orang kapitalis, ini orang yang cari duit, nih, bayangin ono melepas ilmu harganya 0, gitu ya. Kira-kira kalau orang kapitalis melihatnya apa nih? Ada orang punya produk, harganya dinolin. Namanya apa? Tahu nggak lu? Orang punya produk harga dinolin, namanya apa? Merusak pasar banding harga ya. Yang terjadi apa? Pasar gua kuasain dong. Cari muka. Pasar gua kuasain. Kalau pasar gua kuasain, duitnya larinya ke siapa? Ke ono semua kan? Duitnya tidak harus dari orang yang baca ilmunya ono kan? Dari tempat lain duitnya ngalir kan? Gitu kan? Asli ini duit dari tempat lainnya kenceng banget gitu. Tapi halal ya, kita nggak korupsi ya, makanya orang nggak kayak koruptor ya. Tapi duitnya kenceng asli. Tapi nggak bisa kayak koruptor kayaknya. Tapi nggak miskin gitu. Oke? Kebayang? Stres kayaknya yang nanya ya. Kayaknya udah kayak gini udah stres sama gue nih ya. Oke, mungkin sekarang saya mau nanya ke topik tentang keamanan data di Indonesia. Belakangan ini kita sering banget yang namanya kebocoran data. Ya. Nah, bahkan di sistem sekelas instansi pemerintah itu kemarin tentang kebocoran data itu BPJS sempat kebobolan. Nah, dari kacamata Bapak sebagai seorang yang juga IT engineering dan juga cyber security profesional. Nah, sebenarnya itu lubang yang paling fatal di ekosistem digital di Indonesia itu apa? Murni infrastrukturnya yang rapuh atau sebenarnya masalahnya itu ada di tata kelola dan juga di sumber daya manusianya yang belum punya awareness soal ini kayaknya udah khatam teori lu pada. Ini gue lagi nggak bisa masuk HP gue nih, kacau nih, mati HP-nya, nggak bisa login nih. Coba, mudah-mudahan bisa login. Oh, bisa login, alhamdulillah. Oke, udah pernah lihat kondisi data bocor di Indonesia belum? kondisi Data belum. tahu kondisinya belum. Berita yang ada di media doang ya. Oke. Saya masuk ke dalam dark web. Tahu dark web masih? Udah pernah masuk dark web? Udah. Pakai Tor. Ini udah di summary dari Tor. Di summary-nya Tor ya. Jadi hidupnya lebih gampang. Kita summary Tor nih. Oke. Ini darkradar.io yang bikin anak-anak Cyber Army. Saya masukin dulu sini lah biar tahu lah Cyber Army biar ngasih terima kasih dulu. Ini anak-anak Cyber Army yang bikin.
Lokasinya ada di Pasteur di Bandung. Oke. Jadi orang Indonesia, jangan khawatir, bukan orang bodoh, orang Indonesia. Oke, ini kita lihat sedikit-sedikit aja ya. Ini ada Stealer Lock. Ini paling gampang lah. Ini buat ngelihat username password yang jebol. Oke, saya masuk Stealer Lock nih ya. Lu pada punya email kampus nggak sih? Oke, coba domain kampusnya apa? upnvj.ac.id ya. Coba kita lihat apakah ada email upnvj.ac.id yang jebol. Jadi kita nggak usah melihat yang lain dah, kampus sendiri aja dah. Oke, kita search. Oke, I'm authorized, yes. Ada yang jebol apa kagak di kampus UPNVJ? Oke, jangan khawatir, ada yang jebol biasanya sih. Ini kayaknya diblokir. Oh, lagi nggak boleh akses nih gue. Ya udah, coba yang lain nih. Oh, atau gue lihat history aja lah, history. Ini parah-parah ya. CIA, USA government. Indonesia aja dah. Ini adalah history dari data pemerintah yang jebol. Data pemerintah Indonesia yang jebol. Oke. Lihat tanggal berapa ini? 24 Maret. Kapan? Seminggu yang lalu. 24 Maret seminggu yang lalu ya. Di 18 Maret seminggu yang lalu jebol. Ini kalau saya nyarinya seminggu yang lalu. Ini perhatiin ini 24, 18, 17, 15, 12. Ordernya berapa hari sekali jebol? 2 hari, 3 hari ya. Jebol, jangan khawatir. Data pemerintah 2 hari, 3 hari jebol. Ini contoh Kemkes, berarti Kementerian Kesehatan. Ini bi.go.id. Yang ini apa nih? Pusat Air pu.go.id. Oke, itu pemerintah. Coba kita lihat company ya, swasta. Kita lihat history juga lah. Kalau searching bisa nggak ya? Coba, mau nggak dia? Kalau nggak mau, kepaksa gue lihat history lagi soalnya. Soalnya harusnya saya login dulu, tadi belum login. Ups, kagak mau Gue lihat di company history ya. Oke, Indonesia. Ini sama, tanggal 31 Maret, 31 Maret tuh 2-3 hari yang lalu ya. Jebol. Ini WiFi My ID, WiFi ID jebol. Apalagi nih, Finds, ada Indonesia Vaksin Database. Jadi lu tadi cuma ngomong apa tadi? BPJS itu cerita lama kali. Orang kita tiap 2 hari jebol. Makanya kalau saya udah dari orang ngomong, la ilaha illallah. Lu pada ketipu media semua nih. Yang 2 hari di Bogor ya Pak. Emang. Jadi kondisi kita tiap 2-3 hari jebol sebetulnya. Dan jebolnya seluruh database jebol. Tapi pertanyaannya ini yang salah siapa? Oke, ini jujur kalau kita udah ngeliat Amerika segala macam nggak separah ini sih. Oke, kalau kita lihat sistem informasi itu ada 3 komponen besar: people, process, teknologi. PPT, people, process, teknologi. Teknologi adalah barangnya. Kalau kita punya anggaran, kita bisa beli teknologi yang bagus. Kalau punya anggaran. Tapi kalau mau jujur, anggaran nggak penting sebenarnya. Kalau udah teknologi kayak gini, anggaran nggak penting. Soalnya kayak saya, gue nanya ke lu apa adalah, ini sistem operasinya apa? Anggarannya berapa? Jadi anggaran nggak penting sebetulnya. Kalau orangnya jago, bisa pakai Ubuntu dan teman-temannya, harganya 0 juga jalan. Jadi teknologi nggak penting sebetulnya. Cuman pemerintah kita kan, bos di atas kan nggak mau pakai open source ya. Jadi dia beli yang mahal-mahal. Nasib lu lah harus bayarin pakai uang pajak. Terus udah gitu, yang kedua proses. Proses adalah aturan dan sebagainya. Banyak nggak aturan yang dibikin sama pemerintah Indonesia? Banyak. Jalan nggak kira-kira? Aturan yang paling goblok aja, yang paling baru. Jangan goblok lah, kasihan.
Yang paling baru aja ya. Om Diji ngeluarin aturan apa? Anak-anak nggak boleh akses media sosial ya. Untuk akses media sosial umurnya harus 16 tahun ya. Sekarang gue tanya sama lu pada lah. Kira-kira anak SD bisa akses media sosial nggak? Bisa. Bisa. Kira-kira itu aturan jalan apa kagak sih? Ya udah. Jadi lu bisa bikin aturan banyak banget, tapi kagak jalan. Kalaupun jalan, misalnya ini ada aturan transaksi elektronik segala macam, ada perlindungan data pribadi. Dalam perlindungan data pribadi, kalau kita baca aturannya, kalau ada data bocor dalam waktu 3 hari, si penanggung jawab data harus ngasih tahu orang yang datanya bocor, meminta maaf data lu bocor. 3 hari waktunya. Kira-kira, misalnya data KTP kan ada di Dukcapil, Kemdagri ya. Kemdagri bisa nggak deteksi bahwa datanya bocor dalam waktu 3 hari? Gitu kan? Dia akan melanggar peraturannya sendiri sih sebetulnya. Jadi yang jadi masalah, oke, satu, teknologi sebetulnya kita pakai mau juga jalan. Kedua, peraturan segala macam nggak bisa jalan sebetulnya. Gitu. Yang tadi yang 16 tahun segala macam itu nggak jalan sih sebenarnya. Kuncinya semua adalah di manusia sih sebenarnya. Sekarang saya kasih lihat masalah manusia. Oke. Tadi kan saya kasih ini ya, ya mati dah. Layarnya yang sini jadinya, layar sini dah. Oke. Tapi internet gua putus yang ini mah. Cerita aja deh ya. Cerita aja ya. Tadi kalau lihat di open course yang ini, oke, 30 berapa? 35-36 ribu orang kan ya? Ya. Di sini ada kuliah cyber security nih. Kira-kira dari 36 ribu orang yang lulus berapa? Free. Boleh kerjaan berulang-ulang ujiannya. Diambil nilai tertinggi. Yang lulus berapa? Bisa nambah kalau 10.000 salah 5.000 salah. Makanya gue pengen online sih sebenarnya. Kalau online kelihatan yang lulus sekitar 70. Jangan kaget, itu udah free, boleh kerja berkali-kali, diambil nilai tertinggi cuma 70 yang lulus. Padahal lu boleh nyontek, boleh copy paste ke Google, boleh copy paste ke ChatGPT, cuma 70 dengan kondisi orangnya cuma sedikit. Gue nanya sederhana aja, jumlah perusahaan di Indonesia ada berapa sih? Banyak. Jumlah kementerian, kantor, apa segala macam banyak. Yang lulus aja cuma 70. Mau supply ke orang-orang kayak gitu, ya nggak bisa lah. Makanya jebol. Sederhana kan logikanya. Enggak juga. Cara melihatnya gini, cara melihatnya. Ini namanya opportunity. Orang-orang gak ada yang masuk, ya gue yang masuk, jadi duit. Ya, mikirnya susah dulu. Oh bagus, gue gak ada lawan. Gitu. Cara mikirnya gitu. Termasuk lagi dibutuhkan sekali ya Pak. Seperti cyber. Iya, lumayan dibutuhin. Tapi kalau mau jujur yang lebih dibutuhin lagi ya gajinya lebih gede lagi. Cyber ini paling berapa Jack? Cyber belasan ya, 2 digit belasan ya, 20 lah dapat lah ya sebulan ya. AI berapa Jack? Mendekati 3 digit ya. Iya asli. AI mendekati 3 digit. Itu pilihan hidup ya. Lu mau cyber atau mau AI? Yang satu 2 digit awal, yang satu lagi mendekati 3 digit. Pilihan lu aja itu mah. Iya, terus ya. Oke. Aku Pak, aku sebentar mau ganti memori dulu. Ganti memori. Hah? Apa? Baterai habis. Iya, bisa ngecas kan? Kagak. Panas.
Ini saya kenalin, ini Pak Anas, beliau adalah LPPM, Lembaga Pengabdian Masyarakat. Itu ini dari UPN. Di sini apa di dalam Apa? Bimtek. Bimtek apaan? Keton. Hah? Keton. Ini habis ini aja, ini udah terakhir katanya. Oh gitu. Sini aja. Baru. Udah, siap, so. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Jadi udah dibahas dari AI, sekarang saya mau nanya seputar AI mungkin. Oh gitu? Ya. Oke, siap. Pertanyaannya sekarang ini kan semua sektor di Indonesia lagi hype banget ngomongin pemanfaatan big data sama AI. Oke. Tapi realitas belakangannya kita sering lihat integrasi data dasar aja masih bermasalah gitu.